Aku masih ingat jelas hari ketika aku memutuskan untuk menikah dengan Dimas, lelaki yang dulu kuanggap sederhana, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Awalnya, kehidupanku sebagai seorang istri tak pernah kualami sebagai beban. Aku tumbuh dalam keluarga sederhana namun penuh kasih, jadi ketika Dimas datang melamarku dengan wajah teduh dan janji-janji manis, aku yakin dialah sosok yang akan menemaniku hingga tua. Namun, ternyata kehidupan setelah akad nikah tak semanis janji-janji sebelum pernikahan. Dimas, suamiku, perlahan menunjukkan sisi lain yang sama sekali tak pernah kutahu sebelumnya. Di depan orang lain, dia tampak hangat, sopan, dan penuh perhatian. Namun, di balik pintu rumah tangga, dia berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Dimas dikenal sebagai pria yang sangat perhitungan soal uang. Awalnya, aku mengira sikapnya itu adalah bentuk dari sifat hemat karena hemat itu bagus. Namun, seiring waktu aku menyadari bahwa ia bukan sekadar hemat, melainkan pelit. Setiap kali aku meminta uang belanja sedikit lebih, dengan wajah dingin ia akan bertanya panjang lebar, seolah aku sedang melakukan kejahatan besar. Loh, kenapa belanja bulan ini habis segini? Memangnya kamu beli apa saja? Mana bonnya? Jangan main-main, ya. Begitu ucapnya sambil menatapku tajam. Padahal aku hanya membeli kebutuhan pokok rumah tangga, beras, sayur, minyak, gas, dan kebutuhan dasar lain. Tak pernah aku membeli barang-barang mewah untuk diriku sendiri. Lipstik saja sudah jarang kugunakan, karena bagiku yang lebih penting adalah rumah tetap nyaman, dapur berasap, dan anak-anak. Meski kami belum punya anak, aku selalu membiasakan rumah penuh makanan layak. Namun Dimas selalu punya alasan untuk menahan uang. Anehnya, meski ia mengeluh uangnya pas-pasan, aku tetap melihat gaya hidupnya yang cukup baik. Ia bisa gonta-ganti sepatu kerja, nongkrong bersama teman-teman, dan sesekali membeli parfum baru. Sedangkan aku, kalau butuh pakaian, aku harus memikirkan 1000 kali sebelum meminta. Selain pelit, Dimas juga orang yang sangat tertutup. Aku nyaris tidak pernah tahu seberapa banyak penghasilannya. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar, gajinya jelas tidak kecil. Tapi setiap kali kutanya soal gajinya, dia selalu mengelak. Buat apa kamu tahu? Yang penting kebutuhanmu aku kasih, kan? Katanya dingin. Aku tak pernah memaksa, karena aku pikir mungkin dia butuh ruang. Aku berusaha percaya, mencoba bersyukur dengan apa yang ada. Tapi sebagai seorang istri, naluriku sering gelisah. Ada sesuatu yang selalu terasa janggal. Kadang, ketika dia menerima telepon, dia akan keluar rumah atau bicara dengan suara berbisik. Pernah suatu kali aku mendekat tanpa sengaja, dia langsung memutuskan panggilan dan menatapku dengan mata penuh curiga, seolah akulah yang salah. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Lagi nguping, ya, bentaknya. Aku hanya diam, meski hatiku terasa seperti disayat. Aku tak pernah berniat mencurigainya, tapi tindakannya sendiri membuatku semakin ragu. Meski sering terluka oleh sikapnya, aku tetap berusaha menjadi istri yang baik. Aku memasak setiap hari, memastikan rumah selalu bersih, dan tak pernah mengeluh meski terkadang aku harus mengencangkan ikat pinggang. Aku selalu mencoba menenangkan diriku dengan berpikir, mungkin memang beginilah kehidupan rumah tangga. Tidak selalu bahagia, kadang ada pahitnya. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku juga tidak ingin keluargaku tahu bagaimana keadaan rumah tanggaku sebenarnya. Di depan orang tuaku, aku selalu berkata bahwa Dimas adalah suami yang baik. Aku tidak ingin mereka khawatir, apalagi menyesali keputusan mereka merestui pernikahanku. Tapi jauh di dalam hatiku, ada luka yang perlahan menganga. Aku merasa tidak pernah dihargai, tidak pernah benar-benar dicintai. Beberapa bulan terakhir, aku semakin sering melihat Dimas beralasan pulang malam. Katanya lembur, katanya ada rapat mendadak, katanya harus menyelesaikan proyek. Semua alasannya selalu berhubungan dengan pekerjaan. Aku yang tidak bekerja kantoran hanya bisa percaya, meski seringkali hati kecilku berbisik, apakah benar hanya kerja? Suatu malam, ketika ia pulang sangat larut, aku mencium aroma parfum wanita yang asing menempel di bajunya. Aku sempat menanyakan, tapi dia langsung marah. Kamu jangan suka berprasangka buruk. Itu mungkin dari teman kerja yang gak sengaja nempel. Jangan lebay, katanya dengan nada tinggi. Aku hanya diam,
meski sebenarnya aku sangat terguncang. Aku mulai berpikir, mungkin selama ini aku terlalu polos. Aku mulai curiga bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar sikap pelit atau tertutup. Ironisnya, Dimas menganggap aku hanyalah seorang istri biasa yang hidupnya hanya berkutat di dapur dan pekerjaan rumah tangga. Ia tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Ia tidak tahu bahwa di balik penampilan sederhanaku, aku adalah sosok wanita yang memiliki dunia besar di luar rumah. Aku memang sengaja tidak pernah memperlihatkan kepadanya bahwa akulah pemilik restoran mewah yang kini menjadi perbincangan kalangan elit di kota ini. Restoran itu berdiri dengan penuh kerja keras dan perjuanganku sejak lama, bahkan sebelum aku menikah dengannya. Aku tidak pernah merasa perlu menyombongkan diri, bahkan aku memilih tampil sederhana di rumah. Aku ingin ia mencintaiku apa adanya, bukan karena harta atau pencapaianku. Tapi semakin hari, aku semakin sadar, mungkin pilihanku itu justru membuatku diremehkan. Ada banyak malam ketika aku menangis diam-diam. Aku menangis bukan hanya karena perlakuan pelitnya, tapi karena aku merasa tidak dianggap. Aku berjuang menjaga rumah, berjuang menjaga hati tetap percaya, tapi yang kudapat hanya sikap dingin dan penuh rahasia. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau hanya menjadikanku sebagai sosok pelengkap hidupnya? Namun, aku selalu menepis pikiran buruk itu. Aku selalu menenangkan diri, selama dia tidak melakukan kesalahan fatal, aku harus bertahan. Pernikahan bukan permainan. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebentar lagi semua yang kutakuti akan terbukti. Semua kepura-puraan, semua kebohongan, semua luka yang selama ini kusimpan akan terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan dan paling mengejutkan. Di luar sana, orang-orang mungkin mengira aku istri yang sangat beruntung. Mereka melihat Dimas yang selalu tampil rapi, sopan, dan pandai bersosialisasi. Mereka tidak pernah tahu bagaimana aku harus menahan rasa sakit hati setiap hari. Aku seperti hidup di antara dua dunia. Dunia luar yang penuh senyum palsu, dan dunia dalam rumah tangga yang penuh kesepian. Aku bahkan sering merasa, aku bukan lagi istri, melainkan hanya pembantu yang harus melayani tanpa pamrih. Namun, aku berusaha kuat. Aku terus menanamkan pada diriku, suatu hari, kebenaran akan datang. Suatu hari, semua topeng akan jatuh. Dan aku tidak salah. Hari itu memang benar datang. Hari ketika semua kepura-puraan suamiku terbongkar habis-habisan. Hari ketika aku akhirnya tahu bahwa ternyata selama ini aku sedang hidup dengan seorang pembohong besar. Hari itu dimulai dari sebuah alasan sederhana, suami yang berpamitan untuk menjenguk mertua di kampung. Alasan yang terdengar mulia, penuh kasih, dan meyakinkan. Tapi siapa sangka, di balik itu semua, tersimpan pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kata pelit atau sikap dingin. Pagi itu, sinar matahari menembus gorden ruang tamu ketika Dimas tiba-tiba membuka percakapan yang tak biasa. Aku sedang menyiapkan sarapan, menu sederhana seperti biasanya, nasi hangat, telur dadar, sambal terasi, dan sayur bening. Bau harum bawang merah goreng memenuhi dapur ketika ia datang menghampiri dengan wajah sedikit serius. Aku harus pergi ke kampung, 3 hari ini, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Ke kampung? Memangnya ada apa? Siapa yang sakit? Dimas menarik kursi dan duduk sambil meraih secangkir teh yang sudah kusiapkan di meja. Ia menghela napas, seolah ingin meyakinkanku bahwa ini sesuatu yang penting. Ibumu sakit. Katanya sudah lama batuk-batuk, jadi aku pikir aku harus jenguk beliau. Kasihan kalau nggak ada yang nengok. Aku juga sekalian bawa uang untuk biaya berobat. Hatiku tercekat. Wajah ibuku terbayang, seorang wanita tua yang penuh kasih, yang kini tinggal bersama adikku di kampung. Aku langsung merasa bersalah karena sudah lama tidak menjenguk beliau. Tapi kenapa kamu sendiri yang pergi? Aku juga mau ikut. Biar aku bisa menemani mama, ucapku spontan. Dimas langsung menatapku dengan wajah kaget, lalu buru-buru menggeleng. Jangan. Kamu di sini saja. Kamu kan masih banyak urusan rumah. Lagi pula, siapa yang urus rumah kalau kita berdua pergi? Tapi, aku ingin protes, tapi Dimas cepat-cepat memotong. Enggak usah, ya. Kamu di rumah saja. Nanti kalau kamu ikut, Mama malah repot. Beliau butuh istirahat,
bukan tamu yang bikin capek. Aku sudah atur semuanya, jadi kamu tenang saja. Nada suaranya terdengar tegas, seolah tak memberi ruang untuk berdiskusi. Aku menghela napas panjang. Baiklah, jawabku pelan, meski hatiku terasa ganjil. Sejak pagi itu, ada perasaan tak enak yang bersemayam di dadaku. Bukannya aku tidak percaya pada niatnya menjenguk Mama, tapi ada hal-hal kecil yang membuatku gelisah. Pertama, mengapa ia begitu menolak ketika aku ingin ikut? Jika benar Mama sakit, bukankah kehadiranku sebagai anak akan jauh lebih berarti daripada dia? Kedua, ia sama sekali tidak menghubungi adikku untuk menanyakan kondisi Mama lebih detail. Setahuku, biasanya ia selalu rajin menelpon jika ada urusan keluarga. Kali ini, ia hanya menyampaikan berita singkat, tanpa bukti apapun. Ketiga, ekspresi wajahnya saat menjelaskan, aku sudah sangat hafal cara Dimas berbohong. Matanya sering berkedip lebih cepat dari biasanya, dan tangannya sering memainkan sendok atau benda apapun yang ada di dekatnya. Pagi itu, ia terus memutar sendok di dalam cangkir tehnya, bahkan sampai menimbulkan bunyi ting, 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 yang membuatku semakin tidak tenang. Malam sebelum ia berangkat, aku sengaja terjaga. Dimas sudah masuk kamar, tapi aku masih di ruang tamu dengan alasan membereskan pakaian kotor. Dari kamar, samar-samar kudengar suaranya berbicara di telepon. Ya, 3 hari cukup, kan? Iya, aku sudah booking semuanya. Jangan khawatir, pasti berkesan. Kamu tinggal siapkan diri saja, sayang. Jantungku berdegup kencang. Sayang? Kata itu menusuk telingaku. Aku tahu, kata itu bukan untukku. Suaranya terdengar lembut, penuh kasih, sesuatu yang jarang sekali ia berikan padaku. Aku berusaha menahan napas agar tak ketahuan sedang menguping. Suaranya semakin lirih, seakan sengaja menghindari telingaku. Setelah sekitar 5 menit, suara itu berhenti. Lalu ia keluar kamar dengan wajah datar, seolah tak terjadi apa-apa. Ngapain belum tidur? Tanyanya cuek. Belum ngantuk. Jawabku singkat, berusaha menutupi perasaanku. Ia hanya mengangguk, lalu menuju dapur untuk minum air putih. Aku memperhatikan gerak-geriknya dari kejauhan. Ada senyum kecil di bibirnya yang tak biasa. Senyum penuh rahasia. Keesokan paginya, koper kecil sudah ia siapkan. Anehnya, pakaian yang ia bawa bukan pakaian sederhana untuk mudik ke kampung, melainkan kemeja branded, celana kain rapi, sepatu kulit, bahkan jas formal. Aku sempat heran. Kenapa bawa jas segala? Ke kampung kan panas, Mas? Tanyaku sambil menata baju. Dimas sedikit terkejut, lalu tertawa kecil. Oh, ini? Siapa tahu nanti ada acara keluarga, kan harus siap. Lagian gak berat juga kalau dibawa. Aku mengangguk, meski hatiku kembali mencatat kejanggalan itu. Sebelum berangkat, ia sempat menatapku. Jangan banyak pikiran, ya. Aku pergi hanya 3 hari. Kamu jaga rumah baik-baik. Jangan lupa cek pintu kalau malam. Aku hanya tersenyum hambar. Hati-hati di jalan. Sampaikan salamku buat Mama. Ia mengangguk, lalu melambaikan tangan. Dari balik jendela, aku menatap mobilnya perlahan keluar dari halaman. Ada perasaan berat di dadaku, seperti firasat buruk akan segera datang. Siang itu, aku memutuskan untuk menelpon adikku, sekadar menanyakan kabar Mama. Suaranya terdengar riang seperti biasa. Halo, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mama? Kudengar beliau sakit batuk, tanyaku. Adikku terdengar bingung. Sakit batuk? Siapa yang bilang, Kak? Mama sehat-sehat saja, kok. Baru saja pagi ini ikut arisan di rumah tetangga. Malah sehat sekali. Nggak ada sakit apa-apa. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku terdiam, tak bisa berkata-kata. Kak, kenapa diam? Aku buru-buru menutupi. Oh, nggak apa-apa. Syukurlah kalau Mama sehat. Aku cuma kangen saja, jadi nanya. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas di kursi. Tanganku gemetar. Jadi benar, Dimas berbohong. Ia tidak pergi untuk menjenguk Mama. Pertanyaan besar langsung memenuhi kepalaku. Kalau bukan ke kampung, lalu kemana ia pergi? Dan bersama siapa?
Di tengah kebingunganku, ponselku berbunyi. Salah satu manajer restoran mewahku, Raka, menghubungi untuk membicarakan reservasi khusus. Bu, ada reservasi VIP untuk besok malam. Tamu laki-laki, namanya atas nama Dimas Prasetyo. Beliau booking satu ruangan private selama 1 malam penuh, lengkap dengan dekorasi bunga, musik akustik, dan menu khusus. Total biayanya cukup besar, Bu. Aku tercekat. Nama itu, nama suamiku sendiri. Bisa tolong kirimkan detail reservasinya ke email saya sekarang juga, pintaku cepat. Baik, Bu. Beberapa menit kemudian, email masuk. Benar, nama pemesan jelas tertulis, Dimas Prasetyo. Lengkap dengan nomor telepon yang sudah kuhafal luar kepala. Reservasi dilakukan 2 hari lalu, persis sebelum ia berpura-pura pamit ke kampung. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Jadi selama ini, uang yang ia klaim tak cukup untukku, ternyata ia habiskan untuk orang lain? Untuk acara makan malam romantis? Untuk siapa? Aku tak perlu bertanya lebih jauh. Hatiku tahu jawabannya. Telepon rahasia, panggilan, sayang, senyum penuh rahasia. Semua potongan puzzle kini tersusun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir bagaimana cara menghadapinya. Aku bisa saja langsung meneleponnya dan memarahinya, tapi aku tahu ia akan mengelak. Dimas pandai memutarbalikkan fakta. Tidak, aku tidak boleh gegabah. Aku harus menangkap basah. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Kebetulan, ia memilih restoranku sebagai tempat bermain. Ironis sekali, ia tidak tahu bahwa tempat yang ia anggap hanya restoran mewah biasa, ternyata adalah milikku sendiri. Selama ini ia mengira aku hanyalah istri sederhana yang sibuk di dapur, tanpa tahu aku adalah wanita yang mampu berdiri sejajar dengan para pengusaha besar. Baiklah, Mas, kalau itu permainanmu, kita lihat saja nanti siapa yang tertawa terakhir, bisikku dalam hati. Aku mulai menyusun rencana. Aku akan hadir pada malam reservasi itu. Aku akan masuk ke ruangan yang ia sewa, tepat ketika ia merasa paling berbahagia dengan perempuan pilihannya. Dan di depan semua orang, aku akan membuka topengnya. 3 hari terasa begitu lama. Setiap menitnya, aku hanya bisa menunggu sambil mempersiapkan hati. Aku tahu, apa yang akan kulihat pasti menyakitkan. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Di rumah, aku tetap berperilaku seperti biasa. Memasak, membersihkan, dan bersikap tenang. Aku tidak ingin ia curiga bahwa aku sudah tahu semuanya. Bahkan ketika ia sempat menelpon dan berkata, aku di kampung, lagi sibuk sama mama, aku hanya menjawab lembut, hati-hati di sana, Mas. Padahal dalam hatiku, aku sudah bersiap-siap untuk menghancurkan kebohongan besarnya. Malam yang kutunggu akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun elegan berwarna hitam yang sederhana tapi menonjolkan wibawaku. Rambutku kusanggul rapi, wajahku dipoles make-up tipis namun tegas. Bukan sekadar seorang istri sederhana, aku ingin ia melihat siapa aku sebenarnya, wanita yang kuat, mapan, dan tak mudah diremehkan. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, aku melangkah masuk ke restoranku sendiri. Malam itu akan menjadi awal dari akhir. Malam itu, udara kota terasa lebih dingin dari biasanya. Langit dihiasi cahaya lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip, sementara jalanan macet dipenuhi deru kendaraan. Namun di dalam mobilku, suasana justru sunyi mencekam. Aku duduk di kursi belakang, ditemani Raka, manajer restoranku yang sudah lama bekerja setia padaku. Bu, apa benar ibu yakin ingin menghadiri reservasi malam ini? Tanya Raka hati-hati. Suaranya pelan, seolah takut melukai perasaanku. Aku menatap keluar jendela. Ya, Raka. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Semua yang kucurigai harus terjawab malam ini. Aku tak bisa hidup dengan bayangan dan prasangka terus-menerus. Raka mengangguk pelan. Kalau begitu, saya sudah siapkan jalur masuk lewat pintu khusus staf. Supaya tamu yang bersangkutan tidak sadar kehadiran ibu. Aku menghela napas panjang. Bagus. Aku tak mau ia tahu aku ada di sana, sampai waktunya tiba. Ketika sampai di restoran, aku melihat gedung bercahaya itu berdiri megah, penuh pengunjung malam minggu.
Restoran ini adalah mahakaryaku, hasil dari jerih payah bertahun-tahun, hasil dari darah, air mata, dan semangat pantang menyerah. Bangunan 3 lantai dengan kaca besar, lampu gantung kristal, dan suasana hangat nan elegan. Orang-orang datang dengan pakaian terbaik mereka, siap menikmati sajian mewah yang sudah menjadi buah bibir di kota ini. Ironisnya, malam ini, tamu VIP yang paling banyak mengeluarkan uang bukanlah siapa-siapa, melainkan suamiku sendiri. Suami yang di rumah selalu beralasan tidak punya uang. Suami yang memandangku hanya sebagai istri biasa, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Raka mengantarku masuk lewat pintu staf. Dari lorong, aku bisa mendengar suara musik akustik samar, petikan gitar lembut, lagu cinta yang dimainkan khusus untuk menyemarakkan suasana. Ruangan private nomor 3, Bu. Semuanya sudah dihias sesuai permintaan, kata Raka sambil menyerahkan tablet yang berisi foto dekorasi. Aku melihatnya sekilas, lilin-lilin berjejer di atas meja, bunga mawar merah tersusun indah, balon berwarna emas menggantung di sudut ruangan, bahkan kue ulang tahun mewah dengan tulisan Happy Birthday My Love. Dadaku sesat. Jadi benar, acara ini bukan sekadar makan malam biasa. Ini pesta ulang tahun, untuk perempuan itu. Perempuan yang selama ini diam-diam merebut kasih sayang suamiku. Aku melangkah pelan menuju ruangan itu. Dari celah pintu kaca yang sedikit terbuka, aku bisa melihat mereka berdua. Dimas duduk di sana, tampak sangat berbeda dari dirinya yang biasanya di rumah. Ia mengenakan kemeja putih rapi, rambut disisir klimis, senyum merekah tak henti-henti. Di hadapannya duduk seorang wanita muda dengan gaun merah anggun, wajah cantik penuh make-up, rambut bergelombang yang dibiarkan terurai. Mereka tertawa bersama, saling menatap dengan tatapan penuh cinta. Tangannya menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Selamat ulang tahun, sayang. Semoga semua keinginanmu tercapai, ucap Dimas sambil tersenyum manis. Wanita itu tersipu, lalu berkata manja, makasih, Mas. Aku nggak nyangka kamu bisa buat acara semewah ini. Aku benar-benar terharu. Dadaku seperti diremas. Kata-kata itu, sayang, yang dulu pernah jadi milikku, kini dengan mudah ia berikan pada orang lain. Aku menatap meja mereka. Botol wine import berharga jutaan rupiah sudah terbuka, 2 gelas kristal berkilau di tangannya. Menu yang mereka pesan adalah paket spesial, steak wagyu, lobster butter garlic, salmon panggang, ditambah dessert coklat lava yang menjadi andalan restoran ini. Total biaya yang ia keluarkan malam ini lebih dari 15 juta rupiah. 15 juta, uang yang selalu ia klaim tak pernah punya ketika aku hanya meminta sepasang sandal baru. 15 juta, uang yang katanya terlalu besar hanya untuk sekadar membelikan ibu mertua obat batuk. Namun, untuk wanita ini, untuk pelakor ini, ia keluarkan tanpa pikir panjang. Aku mendekat sedikit, berusaha mendengar lebih jelas. Mas, kamu yakin nggak apa-apa keluarin uang sebanyak ini? Katanya kamu lagi banyak cicilan? Tanya si pelakor dengan suara manis. Dimas terkekeh. Untuk kamu, nggak ada yang terlalu mahal. Aku rela keluarin apa saja, asal kamu bahagia. Wanita itu tersipu lagi, pura-pura malu, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Dimas. Aku beruntung banget punya kamu, Mas. Aku janji akan selalu nemenin kamu. Kamu nggak bakal nyesel ninggalin istri kamu yang, ya, gitu deh. Mereka tertawa bersama. Aku menggenggam erat tanganku sendiri agar tak berteriak. Istri yang gitu deh? Jadi begitulah mereka membicarakanku di belakang. Mataku berkaca-kaca. Hatiku hancur, tapi bersamaan dengan itu, api kemarahan mulai membara. Ternyata benar, selama ini aku tidak salah menduga. Selama ini aku bukanlah istri yang dicintai, melainkan hanya pelengkap hidupnya. Ia bisa dengan mudah menebar pesona untuk orang lain, sementara aku di rumah hanya dianggap bayangan. Aku ingin masuk saat itu juga, ingin berteriak, ingin menampar wajah mereka. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, momen terbaik akan datang sebentar lagi. Aku ingin mereka merasakan rasa malu yang lebih dalam daripada sekadar bentakan. Aku ingin membuka kedok mereka dengan cara paling elegan, di depan semua orang. Tak lama, pelayan masuk membawa kue ulang tahun dengan lilin menyala. Happy birthday to you, suara musik akustik mengiringi.
Semua pelayan di ruangan ikut bernyanyi. Wanita itu tersenyum lebar, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Dimas berdiri di sampingnya, memeluk bahunya, seolah ia lelaki paling romantis di dunia. "Make a wish dulu, sayang," kata Dimas. Wanita itu menutup mata, berdoa, lalu meniup lilin. Semua orang bertepuk tangan. Dimas lalu mencium kening wanita itu, disambut sorak kecil dari para staf. "Saat itulah aku tahu, inilah waktuku." Aku berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk ke ruangan dengan penuh wibawa. Suara langkah high heelsku menggema di lantai marmer, membuat semua orang menoleh. Dimas terperangah. Wajahnya pucat, seolah melihat hantu. Wanita di sampingnya pun membeku, matanya membelalak. Aku tersenyum tipis. "Selamat malam." "Wah, ternyata suamiku sedang berpesta di sini." Suasana hening seketika. Semua mata tertuju padaku. "Kak, kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Dimas tergagap, wajahnya pucat pasi. Aku melangkah mendekat, menatap langsung ke matanya. "Seharusnya aku yang bertanya, Mas. Bukannya kamu bilang 3 hari ini di kampung menjenguk Mama? Ternyata, di restoran mewah, dengan wanita ini." Pelakor itu buru-buru berdiri, mencoba tersenyum kaku. Mbak, jangan salah paham dulu. Ini cuma..." Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. "Diam, jangan coba-coba bicara. Aku tahu persis siapa kamu. Dan aku tahu persis apa yang kamu lakukan dengan suamiku." Dimas gelagapan, mencoba membela diri. "Sayang, aku bisa jelasin. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan." Aku tertawa sinis. "Jangan panggil aku sayang. Kata itu sudah terlalu murah di mulutmu, Mas. Kamu sudah berikan kata itu untuk perempuan lain. Jadi simpan saja untuknya." Aku melirik sekeliling, memastikan semua pelayan dan beberapa pengunjung yang penasaran melihat dari luar bisa mendengar. Lalu aku berkata lantang, "Dan tahu tidak? Restoran ini, tempat kalian bermesraan, tempat kalian menghamburkan uang hasil kerja keras yang seharusnya untuk keluarga, adalah milikku." Suara gemuruh terdengar. Beberapa orang yang mengenalku sebagai pemilik restoran langsung terkejut. Dimas dan pelakor itu terpaku, wajah mereka merah padam. Aku menatap mereka dengan penuh wibawa. "Selama ini kalian mengira aku hanya istri biasa yang kerjanya masak dan bersih-bersih, bukan? Kalian pikir aku tidak punya nilai apa-apa? Salah besar. Aku adalah pemilik restoran ini. Aku adalah wanita yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri, tanpa butuh lelaki pengecut macam kamu." Pelakor itu langsung menunduk, wajahnya pucat pasi. Dimas berusaha bicara, tapi suaranya bergetar. Aku nggak tahu." Aku menatapnya tajam. "Tentu saja kamu nggak tahu. Karena aku tidak pernah merasa perlu menyombongkan diri. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena hartaku. Tapi ternyata, kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Kamu pelit padaku, istrimu. Tapi untuk wanita ini, kamu bisa hamburkan belasan juta dalam semalam." Semua orang menatap mereka dengan pandangan jijik. Suara bisik-bisik terdengar di mana-mana. Malu, itulah yang kini mereka rasakan. Aku menghela napas, lalu berkata tegas, "Keluar dari restoran ini. Sekarang juga. Aku tidak ingin melihat kalian di sini 1 detik pun lagi." Suasana di ruangan private yang awalnya penuh tawa berubah drastis menjadi hening mencekam. Hanya suara denting alat makan yang bergetar karena tangan pelayan gemetar menaruh piring yang nyaris jatuh. Semua orang menahan napas, menunggu ledakan yang tak bisa dihindari lagi. Aku berdiri tegak di hadapan Dimas dan perempuan itu. Aura kemarahan dan kewibawaan bercampur menjadi satu. Tatapan mataku menembus langsung ke wajah mereka yang pucat pasi. Aku ingin memastikan mereka tak akan pernah lupa malam ini, malam di mana semua kebohongan mereka terungkap dan semua keangkuhan mereka runtuh. Dimas mencoba tersenyum kaku, seakan masih ingin menjaga wibawanya. "Sayang, aku bisa jelaskan semuanya. Ini bukan seperti yang kamu lihat." Aku terkekeh, tawa sinis keluar dari bibirku. "Bukan seperti yang aku lihat?" "Dimas, aku melihatmu memanggil perempuan itu, sayang. Aku melihatmu menggenggam tangannya.
Aku melihatmu mencium keningnya, memberi kue ulang tahun, dan menghamburkan uang belasan juta untuk satu malam. Katakan padaku, bagian mana yang bukan seperti yang kulihat? Semua mata di ruangan menoleh ke arah Dimas. Pelakor di sampingnya langsung menunduk, wajahnya merah padam. Aku cuma ingin memberikan kejutan, ucap Dimas terbata. Kejutan? Aku melangkah mendekat, jarakku hanya 1 langkah darinya. Ya, benar. Kamu memang memberiku kejutan. Tapi bukan kejutan ulang tahun, melainkan kejutan pengkhianatan. Pelakor itu buru-buru mencoba menyela, suaranya bergetar. Mbak, tolong jangan salah paham. Kami hanya teman. Mas Dimas baik saja, makanya dia. Diam, potongku dengan suara lantang. Wanita itu membeku. Semua orang memandang ke arahnya dengan tatapan jijik. Teman? Sejak kapan teman merayakan ulang tahun dengan lilin, kue, sewa ruangan mewah, lengkap dengan sebutan mesra? Sejak kapan teman membiarkan kepala bersandar di bahu seorang suami yang sah menikah? Pelakor itu menggigit bibir, tak mampu menjawab. Aku menoleh ke arah semua staf yang ada di ruangan. Kalian semua lihat, kan? Ini pria yang selama ini mengaku tak punya uang. Ini pria yang selalu menolak ketika aku meminta sedikit saja untuk belanja rumah. Tapi lihat bagaimana ia menghamburkan uang demi seorang perempuan yang bahkan tak pantas disebut sahabat. Beberapa staf menunduk, ada yang menahan tawa sinis, ada yang bergumam lirih. Suasana benar-benar memalukan bagi Dimas. Aku melanjutkan, suaraku lantang penuh wibawa. Dan tahukah kalian? Pria ini adalah suamiku. Lelaki yang selalu menuduhku boros, yang selalu menghitung setiap rupiah yang kubelanjakan. Tapi malam ini, ia rela menghabiskan lebih dari 15 juta hanya untuk pesta ulang tahun perempuan lain. Perempuan yang dengan bangganya merebut suami orang. Sorak lirih terdengar dari beberapa pengunjung yang mengintip dari balik pintu kaca. Ada yang berbisik, ada yang menggeleng-geleng kepala. Rasa malu semakin menempel kuat di wajah Dimas dan si pelakor. Dimas mencoba bangkit dari kursinya, wajahnya memerah menahan emosi. Cukup, jangan permalukan aku di depan orang banyak. Aku menatapnya tajam. Permalukan kamu? Tidak, Mas. Aku tidak sedang mempermalukanmu. Kamu sendiri yang mempermalukan dirimu dengan perbuatanmu. Aku hanya membuka topeng yang selama ini kamu pakai. Dunia harus tahu siapa kamu sebenarnya. Sayang, please, suaranya melemah, tak lagi sekuat tadi. Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Aku bukan lagi, sayang MU. Jangan pernah lagi panggil aku dengan kata itu. Pelakor yang sedari tadi diam akhirnya menangis, mencoba menutupi wajahnya dengan tangan. Dimas memeluknya, seolah ingin melindungi. Lepaskan dia, bentakku. Dimas terkejut. Tapi, dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah perempuan murahan yang berani merebut suami orang. Dan kamu, Dimas, lebih murahan lagi, karena meninggalkan istri sahmu demi wanita seperti dia. Kata-kataku meluncur deras, penuh kebencian. Wajah Dimas semakin pucat, pelakor itu menangis terseduh, sementara semua orang di ruangan terdiam, seolah menonton drama nyata yang tak mereka sangka bisa terjadi. Aku mengingat semua luka yang kutelan bertahun-tahun. Semua rasa sakit ketika ia menolak memberiku uang belanja lebih, semua malam ketika aku menangis diam-diam karena ia dingin dan penuh rahasia. Malam ini, semua rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Aku menatapnya dengan penuh kebanggaan yang terluka, lalu berkata, Dimas, selama ini aku sabar. Aku menahan semua kekecewaan karena aku pikir kau masih punya hati. Tapi ternyata, kau hanya pria pengecut yang hidup dengan kebohongan. Kau menipu aku, menipu keluargaku, bahkan menipu dirimu sendiri. Dan sekarang, lihatlah, semua kebohonganmu hancur di hadapan semua orang. Aku berbalik ke arah Raka. Usir mereka. Sekarang juga. Aku tidak mau melihat wajah mereka di restoran ini lagi. Raka menunduk hormat. Baik, Bu. 2 staf lain mendekat, memberi isyarat sopan kepada Dimas dan pelakor untuk segera keluar. Dimas melotot marah. Berani sekali kamu usir aku. Aku yang bayar malam ini. Aku tertawa dingin. Bayar? Uang yang kau gunakan untuk membayar ruangan ini, bahkan makanan mewah ini,
tidak berarti apa-apa bagiku. Karena semua kembali ke kantongku juga. Restoran ini milikku, Dimas. Semua yang kau keluarkan malam ini sama saja kau kembalikan padaku. Jadi siapa yang seharusnya malu sekarang? Wajahnya benar-benar hancur. Ia menunduk, pelakor itu hanya menangis terseduh sambil menutupi wajah. Beberapa pengunjung di luar ruangan bertepuk tangan kecil, ada yang bersorak lirih. Bagus, hajar saja suami pengkhianat begitu. Aku bisa melihat Dimas menunduk semakin dalam. Harga dirinya benar-benar runtuh. Lelaki yang selama ini merasa superior, merasa bisa mengendalikan segalanya, kini berdiri tak berdaya, dipermalukan di hadapan orang banyak. Sebelum mereka pergi, aku menatap tajam ke arah pelakor itu. Dan kamu, perempuan, nikmatilah malam ini sebagai malam ulang tahunmu yang paling berkesan. Karena mulai malam ini, nama dan wajahmu akan selalu diingat orang sebagai pelakor. Wanita murahan yang berani merebut suami orang di depan hidung istrinya sendiri. Wanita itu terisak, wajahnya semakin pucat. Aku kemudian menoleh ke Dimas. Dan kamu, Dimas, mulai malam ini, anggap saja semuanya selesai. Aku akan segera mengurus perceraian. Kau tidak pantas menjadi bagian dari hidupku. Kau tidak pantas menyentuh satu helai rambutku pun lagi. Suasana terdiam. Semua orang menunggu reaksinya. Dimas hanya terdiam, matanya kosong. Tak ada lagi kata-kata pembelaan yang bisa keluar dari mulutnya. Akhirnya, dengan langkah gontai, Dimas dan pelakor itu berjalan keluar ruangan, diiringi tatapan sinis semua orang. Aku berdiri tegak, menatap punggung mereka hingga hilang dari pandangan. Aku tahu, malam ini adalah akhir dari semua kepura-puraan. Makan malam romantis yang ia rencanakan dengan penuh cinta palsu telah berubah menjadi mimpi buruk. Bukan hanya bagiku, tapi juga bagi mereka. Setelah mereka pergi, aku duduk sebentar, menghela napas panjang. Air mata sempat mengalir, tapi aku cepat menghapusnya. Aku tidak ingin terlihat lemah. Bu, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Raka dengan wajah khawatir. Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Raka. Justru malam ini aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku akhirnya tahu siapa yang benar-benar ada di sisiku, dan siapa yang hanya topeng. Raka menunduk hormat. Kami semua bangga dengan ibu. Aku menatap lilin di atas kue ulang tahun yang belum sempat dipotong. Aku tertawa lirih. Lucu sekali, ya. Seharusnya malam ini jadi malam paling bahagia bagi mereka. Tapi justru jadi malam kehancuran. Itu hadiah ulang tahun terbaik yang bisa kuberikan untuknya. Ruangan yang baru saja menjadi saksi pertengkaran sengit kini terasa lebih tenang. Lilin di atas kue ulang tahun masih menyala setengah, asapnya mengepul tipis, seolah ikut menyaksikan drama yang baru saja pecah. Para staf sibuk merapikan sisa-sisa kekacauan dengan wajah penuh kewaspadaan, seolah takut satu kata bisa kembali memicu amarahku. Aku duduk di kursi yang tadi ditempati Dimas. Nafasku berat, bukan karena lelah, tapi karena lega. Lega akhirnya aku berhasil memperlihatkan siapa sebenarnya pria yang selama ini kusebut suami. Namun cerita ini belum berakhir. Malam ini bukan hanya tentang aku mempermalukan mereka. Malam ini juga adalah saat yang tepat untuk membuka jati diriku yang sebenarnya. Selama ini, aku sengaja hidup sederhana di hadapan Dimas. Aku memasak sendiri, bersih-bersih rumah, dan jarang berdandan. Aku membiarkan ia mengira aku hanyalah istri rumah tangga biasa yang tak mengerti soal uang, bisnis, ataupun dunia luar. Dimas selalu meremehkanku. Baginya, aku tak lebih dari beban. Ia tak pernah tahu bahwa di balik apron sederhana yang kupakai saat memasak, aku adalah seorang pengusaha perempuan yang memimpin jaringan restoran internasional. Restoran ini, tempat ia dengan percaya diri menghamburkan uang demi pelakor, sebenarnya adalah salah satu cabang terbaik milikku. Aku menunduk, menatap meja yang masih berantakan. Raka, panggilku. Iya, Bu. Besok, umumkan di media sosial resmi restoran bahwa aku yang turun langsung malam ini. Biarkan publik tahu siapa pemilik sebenarnya. Raka menatapku dengan semangat penuh. Baik, Bu. Dunia memang harus tahu siapa wanita di balik kejayaan restoran ini. Aku tersenyum samar. Malam ini, Dimas dan pelakor itu mungkin sudah keluar dari restoran.
Tapi aku tahu, besok atau lusa, mereka akan kembali mati kutu saat kabar ini menyebar. Keesokan harinya, seluruh media sosial restoran dipenuhi postingan tentang insiden semalam. Foto-foto buram yang diambil oleh pengunjung yang diam-diam merekam pertengkaran kami sudah viral. Caption dari akun resmi restoran berbunyi, "Malam tadi, pemilik utama restoran kami, Ibu Nadira, turun langsung menghadapi sebuah insiden pribadi di cabang pusat. Beliau adalah sosok luar biasa yang selama ini memilih rendah hati, hidup sederhana, dan tidak menonjolkan diri sebagai pengusaha sukses. Restoran kami, yang kini masuk daftar internasional sebagai Top Luxury Dining in Asia, adalah hasil kerja keras dan kepemimpinan beliau." Komentar pun membanjiri postingan itu. "Astaga, jadi ibu itu pemiliknya? Aku kira cuma tamu biasa semalam. Pantesan auranya beda banget, ternyata dia memang bos besar. Salut! Rendah hati tapi luar biasa hebat. Itu suami pengkhianatnya, kebayang gak sih malunya? Ditinggalin istri yang ternyata jauh lebih kaya raya dan berkelas." Aku membaca satu persatu komentar itu sambil tersenyum miris. Dunia luar kini tahu siapa aku sebenarnya. Sementara itu, aku mendapat kabar dari Raka bahwa Dimas benar-benar kalang kabut. Setelah keluar dari restoran semalam, ia tak berhenti menghubungi ponselku. Puluhan panggilan masuk, ratusan pesan singkat masuk dengan isi permintaan maaf, alasan, bahkan rayuan basi. "Sayang, aku hilaf. Maafkan aku, itu cuma kesalahan kecil. Aku janji nggak akan ulangi lagi. Kita bisa bicarakan baik-baik di rumah, tolong jangan pisah." Aku membaca semuanya tanpa sedikit pun niat untuk membalas. Yang lebih parah, Dimas ternyata juga mulai diteror warganet. Beberapa pengunjung yang sempat merekam kejadian semalam dengan jelas menandai wajahnya, bahkan menyebut namanya. Akibatnya, ia jadi bahan gunjingan di kantor dan lingkungannya. Ini toh suami murahan yang selingkuh sama pelakor. Keterlaluan banget, punya istri sehebat itu malah nyari sampah. Dasar laki-laki nggak tahu diri, pantesan hidupnya hancur. Pelakor yang kemarin malam dirayakan ulang tahunnya pun tak kalah malang. Akun media sosialnya dibanjiri hujatan. Foto ulang tahunnya dengan Dimas di restoran mewah justru jadi bahan tertawaan. Siang itu, Dimas nekat datang ke kantorku. Ia menunggu di lobi restoran dengan wajah lusuh, seperti orang kehabisan tenaga. Aku turun dari lantai 2, ditemani Raka dan 2 staf keamanan. "Nadira, aku mohon, dengarkan aku dulu," ucapnya dengan suara serak. Aku berdiri di depannya, menatapnya tanpa ekspresi. "Untuk apa lagi, Dimas? Semua sudah jelas. Kamu mengkhianati aku. Kamu membuang kesetiaan yang sudah kuberikan selama bertahun-tahun. Aku hilaf. Aku cuma terjebak. Aku masih cinta sama kamu." Aku tersenyum sinis. Cinta? Jangan gunakan kata itu di hadapanku. Kalau cinta, kamu tidak akan pernah bisa berpaling. Kalau cinta, kamu tidak akan tega membuat istrimu yang sah dipermalukan dengan cara seperti itu. Dimas terdiam. Orang-orang di lobi menatapnya dengan tatapan sinis. Aku bisa melihat ia berkeringat dingin, merasa benar-benar jadi bahan tontonan. Aku tahu Dimas sangat bangga dengan pekerjaannya. Ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor besar dan selalu menyombongkan jabatannya. Tapi aku punya banyak koneksi di sana, terutama karena restoran ini sering menjadi tempat makan para eksekutif perusahaan itu. Aku tidak perlu berbuat banyak. Kabar perselingkuhannya yang sudah viral cukup untuk membuat reputasinya runtuh. Tak lama, aku mendengar kabar bahwa atasan Dimas memanggilnya dan memberinya surat peringatan keras. Beberapa minggu kemudian, ia diberhentikan dengan alasan masalah moral yang mencoreng nama perusahaan. Sejak saat itu, Dimas benar-benar kehilangan pijakan. Pekerjaan hilang, uang menipis, nama baik tercoreng. Sementara si pelakor, ia pun ditinggalkan keluarganya. Orang tuanya malu karena ulah anaknya yang viral di mana-mana. Teman-temannya menjauhi, bahkan pekerjaannya sebagai sales sebuah butik pun lenyap karena pelanggan tak mau lagi dilayani oleh perusak rumah tangga orang. Aku mendengar kabar mereka akhirnya hidup berpindah-pindah kontrakan murahan, mencoba bertahan dengan sisa tabungan Dimas yang makin menipis. Di sisi lain, hidupku justru semakin melesat.
Restoran ini menjadi semakin terkenal karena insiden semalam. Banyak media internasional meliput tentang pemilik restoran sukses yang berani mempermalukan suaminya yang selingkuh di depan publik. Aku menerima banyak tawaran wawancara, kontrak kerja sama internasional, bahkan penghargaan sebagai salah satu pengusaha perempuan paling berpengaruh tahun itu. Aku tersenyum puas setiap kali melihat wajahku di majalah bisnis dengan headline besar. Wanita hebat di balik restoran paling bergengsi di Asia. Beberapa bulan kemudian, aku secara resmi menceraikan Dimas. Proses perceraian berjalan cepat karena bukti perselingkuhan begitu jelas. Hak asuh anak, jika ada, jatuh ke tanganku, harta bersama pun sebagian besar diambil alih karena aku punya bukti kontribusi terbesar. Pertemuan terakhir kami di pengadilan begitu singkat. Dimas tampak kurus, wajahnya kusut, pakaiannya lusuh. Ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Nadira, maafkan aku. Aku hancur tanpa kamu. Aku menatapnya dingin. Itu konsekuensimu sendiri, Dimas. Kamu hancur bukan karena aku meninggalkanmu, tapi karena kamu sendiri yang merobohkan rumah tangga kita dengan tanganmu. Setelah itu, aku pergi tanpa menoleh lagi. Kini, aku menjalani hidup tanpa beban. Aku tak lagi terikat dengan pria yang hanya bisa menyakitiku. Aku dikelilingi orang-orang yang benar-benar menghargai kerja kerasku. Restoranku semakin meluas ke berbagai negara. Setiap kali aku menghadiri peresmian cabang baru, aku selalu ingat malam itu, malam ketika aku mempermalukan Dimas dan pelakor di depan semua orang. Malam itu bukan hanya akhir dari sebuah pengkhianatan. Malam itu adalah awal dari jati diriku yang sesungguhnya. Seorang wanita kuat, seorang pengusaha hebat, dan seorang manusia yang berani bangkit dari luka. Hari perceraian itu menutup satu bab dalam hidupku. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan, seolah beban puluhan kilogram terlepas dari pundakku. Aku bebas. Bebas dari seorang suami yang hanya tahu menghina, merendahkan, dan mengkhianati. Namun, meski aku tak lagi berstatus istri Dimas, kabar tentangnya masih sering sampai ke telingaku. Bagaimanapun, dunia ini sempit. Dan kenyataan bahwa ia kini hidup jauh berbeda dari dulu, bagiku, bukan hanya sebuah karma, melainkan bukti nyata bahwa Tuhan memang tidak pernah tidur. Beberapa minggu setelah perceraian, aku mendengar Dimas resmi kehilangan pekerjaannya. Perusahaannya tak lagi mau menanggung reputasi buruk yang melekat padanya. Apalagi, foto-foto dan video saat aku mempermalukannya di restoran sudah terlanjur viral di internet. Nama Dimas kini bukan lagi dikenal sebagai pegawai kontraktor profesional, melainkan sebagai suami tak tahu diri yang selingkuh demi pelakor. Ia mencoba melamar pekerjaan di tempat lain, tapi hampir semua perusahaan besar sudah tahu tentang kasusnya. Di era digital seperti sekarang, jejak buruk seseorang mudah sekali ditemukan. CV-nya ditolak di mana-mana. Akhirnya, Dimas hanya bisa mengambil pekerjaan serabutan, menjadi sopir online, kadang membantu di gudang, bahkan sempat jadi kuli bangunan. Bayangkan, pria yang dulu selalu merendahkanku, kini berkeringat kotor dengan pakaian lusuh, menahan lapar karena penghasilannya tak cukup. Bagaimana dengan si pelakor? Setelah kehilangan pekerjaannya di butik, ia tak lagi bisa tampil glamor seperti dulu. Tas-tas mahal dan baju branded yang dulu dipamerkan di media sosial perlahan hilang, satu persatu dijual untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Aku mendengar dari seorang teman bahwa kini mereka tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Kontrakan yang lembab, cat dindingnya mengelupas, atapnya bocor jika hujan. Ironis. Dulu ia begitu angkuh, menyombongkan dirinya karena bisa membuat Dimas menghamburkan uang untuknya. Kini, ia justru terjebak dalam hidup sengsara bersama laki-laki yang sudah kehilangan segalanya. Aku bisa membayangkan betapa seringnya mereka bertengkar di kontrakan sempit itu. Dimas menyalahkan pelakor karena hidupnya hancur setelah viral. Sementara pelakor menyalahkan Dimas karena tak lagi bisa memberinya uang atau gaya hidup mewah. Kalau bukan karena kamu, aku nggak mungkin dipecat, bentak Dimas dalam kabar yang sampai padaku. Kamu yang bodoh. Kalau aja kamu bisa pertahankan pekerjaanmu, kita nggak akan begini, balas pelakor dengan nada tinggi. Pertengkaran mereka konon sampai terdengar oleh tetangga-tetangganya. Dari pasangan mesra yang dulu makan malam romantis di restoran mewah, kini hanya jadi tontonan murahan bagi orang kampung kontrakan.
Sementara mereka saling menyalahkan, hidupku justru semakin berkembang. Aku fokus mengurus bisnis restoran. Cabang baru di Singapura, Tokyo, dan Dubai sudah berdiri. Aku sering diundang ke seminar internasional untuk berbicara tentang women empowerment dan entrepreneurship. Aku tak hanya dikenal sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai inspirasi bagi banyak perempuan. Banyak wanita yang menulis surat padaku, mengatakan betapa mereka termotivasi melihatku berani bangkit dari pengkhianatan. Itu semua membuat hatiku semakin kuat. Aku tak lagi menangis mengingat luka lama. Kini aku hanya tertawa kecil jika teringat bagaimana Dimas dulu mengira aku hanyalah wanita bodoh yang tak tahu apa-apa. Suatu sore, aku keluar dari salah satu cabang restoranku. Mobilku berhenti di lampu merah, dan tiba-tiba mataku menangkap sosok yang sangat kukenal, Dimas. Ia berdiri di pinggir jalan, mengenakan rompi kusam dengan logo perusahaan ojek online. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat karena panas matahari. Tangannya menggenggam ponsel usang, menunggu order masuk. Di belakangnya, pelakor berdiri dengan wajah murung, membawa kantong belanja plastik berisi sayuran murah dari pasar. Mereka tampak begitu jauh dari citra glamor yang dulu mereka banggakan. Aku menatap mereka beberapa detik dari balik kaca mobil. Jantungku berdegup kencang, tapi bukan karena sakit hati lagi. Kali ini, aku hanya merasakan campuran iba dan lega. Iba, karena begitulah akhirnya orang-orang yang bermain api. Dan lega, karena aku tidak lagi terjebak dalam hidup sengsara bersama mereka. Mobilku melaju saat lampu hijau menyala, meninggalkan mereka di belakang tanpa sedikit pun niat untuk berhenti. Berita tentang jatuhnya hidup Dimas dan pelakor semakin menyebar. Tetangga lama, kenalan, bahkan keluarganya sendiri mulai membicarakan. Orang-orang yang dulu sering melihat Dimas menyombongkan diri dengan pakaian rapi dan gaya mewah, kini melihatnya mengendarai motor butut, mengantar penumpang dengan wajah lusuh. Keluarga Dimas pun kecewa. Mereka tahu aku sebenarnya jauh lebih pantas menjadi istri yang dibanggakan. Beberapa kali ibunya mencoba menghubungiku, meminta maaf atas kelakuan anaknya. Tapi aku hanya menanggapi dengan sopan tanpa ada niat kembali. Aku sudah memaafkan, Bu. Tapi aku tidak akan pernah kembali. Itu jawabanku setiap kali. 1 tahun setelah perceraian, hidupku berubah total. Aku tidak lagi sekadar pemilik restoran, tapi juga sosok publik yang diundang di berbagai acara internasional. Aku punya tim yang solid, sahabat-sahabat sejati yang selalu mendukungku, dan keluarga yang bangga padaku. Hidupku penuh warna, penuh tantangan baru yang membangkitkan semangat. Kadang aku merenung di balkon apartemen mewahku, menatap lampu kota yang berkelip. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku menyesal pernah menikah dengan Dimas? Jawabannya, tidak. Karena dari luka itu, aku belajar banyak. Aku belajar menjadi kuat. Aku belajar bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa ditawar. Dan aku belajar bahwa pengkhianatan bukanlah akhir, melainkan awal dari kebangkitan. Sementara itu, Dimas makin tenggelam. Setelah lama jadi sopir online, motornya akhirnya ditarik leasing karena tak sanggup membayar cicilan. Ia pun kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Pelakor yang tak tahan hidup miskin akhirnya meninggalkannya. Konon, ia kabur dengan pria lain yang lebih mapan. Dimas ditinggalkan sendirian di kontrakan sempit. Hidupnya benar-benar berantakan. Ia tak lagi punya pekerjaan, pasangan, maupun rumah tangga yang bisa dibanggakan. Orang-orang mulai menyebutnya gembel modern, karena meski masih berusaha hidup di kota, penampilannya sudah tak jauh beda dengan gelandangan. Suatu hari, aku mendapat kabar bahwa Dimas mencoba menemui orang tuanya. Tapi bahkan keluarganya sendiri menolak menampungnya. Mereka malu dengan perbuatannya, malu dengan kehancuran yang ia buat sendiri. Kabar terakhir yang kudengar, ia tidur berpindah-pindah, kadang di masjid, kadang di rumah teman yang masih kasihan padanya. Dan saat mendengar itu, aku hanya bisa menarik napas panjang. Beginilah akhir orang yang mengkhianati. Aku tidak lagi marah, tidak lagi membenci. Yang ada hanyalah rasa lega bahwa aku sudah mengambil jalan yang benar, meninggalkannya, bangkit, dan membuktikan bahwa aku jauh lebih berharga daripada sekadar istri yang dimanfaatkan. Kini,
Setiap kali aku berjalan memasuki restoranku, para staf menyapaku dengan hormat. Para tamu memandangku dengan kagum. Dan setiap kali aku berbicara di panggung internasional, aku merasa lengkap sebagai manusia. Aku tak butuh lagi pengakuan dari Dimas, tak butuh lagi cinta palsunya. Karena aku sudah mencintai diriku sendiri, lebih dari cukup. Aku tahu, suatu hari nanti, Dimas mungkin akan benar-benar jatuh ke titik terendah. Hidup tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa harapan. Tapi itu bukan lagi urusanku. Itu adalah buah dari apa yang ia tanam sendiri. Yang pasti, aku sudah menutup lembaran lama dan membuka bab baru sebagai wanita bebas, mandiri, dan penuh kekuatan. Aku tersenyum, menatap langit biru di atas sana. Hidupku baru saja dimulai kembali. Sudah hampir 2 tahun sejak hari perceraian itu. Seiring waktu berjalan, aku semakin yakin bahwa keputusan meninggalkan Dimas adalah langkah terbaik dalam hidupku. Kini aku berdiri di titik yang dulu bahkan tak pernah kubayangkan. Pemilik jaringan restoran internasional dengan lebih dari 10 cabang di berbagai negara, sosok yang dihormati di kalangan bisnis, dan perempuan yang dijadikan panutan oleh banyak wanita. Namun di sisi lain, hidup Dimas benar-benar terjerembab dalam jurang. Jika dulu ia begitu angkuh, kini ia hanya menjadi bayangan dirinya yang lama. Aku tak pernah mencarinya, tapi kabar tentangnya selalu datang. Dunia ini kecil, dan nama, Dimas, yang pernah viral karena kasus perselingkuhannya, selalu jadi bahan gosip setiap kali ada yang kebetulan melihatnya. Kabar terakhir yang kudengar, Dimas sudah tidak lagi punya tempat tinggal tetap. Setelah pelakor meninggalkannya, ia sempat mencoba bekerja sebagai kuli bangunan. Tapi tubuhnya yang tak terbiasa dengan kerja kasar membuatnya sakit-sakitan. Tidak ada yang peduli. Motornya sudah lama disita liasing. Tabungannya habis. Bahkan barang-barang pribadinya satu persatu ia jual hanya untuk bertahan hidup. Ia sempat numpang tinggal di rumah teman, tapi lama-lama teman itu pun tak tahan dengan sifat pemalas dan suka menyalahkan orang lain. Akhirnya, Dimas benar-benar menjadi pengangguran jalanan. Orang-orang menyebutnya gembel modern, karena meski masih mencoba terlihat sopan, kenyataannya ia tidur di emperan toko atau di terminal. Aku sempat melihat sebuah foto yang dikirim salah satu stafku. Dimas duduk di trotoar, dengan pakaian compang-camping, rambut gondrong, wajah kusam, dan tatapan kosong. Di sampingnya ada botol air mineral bekas dan plastik berisi nasi basi. Yang ironis, wajah itu masih wajah yang dulu pernah kupercaya sepenuh hati. Bedanya, kini yang tersisa hanyalah kehancuran. Bagaimana dengan si pelakor? Setelah meninggalkan Dimas, ia mencoba mencari pria kaya lain untuk dijadikan sandaran hidup. Tapi dunia ternyata tidak lagi ramah padanya. Reputasinya sudah rusak. Para pria yang awalnya mendekat hanya ingin bermain-main, tidak ada yang sungguh-sungguh. Ia bukan lagi sosok glamor yang dipuja, melainkan hanya wanita murahan yang pernah jadi pelakor terkenal. Terakhir aku dengar, ia kembali ke kampung halamannya dengan wajah tertunduk malu. Di sana pun ia tidak diterima dengan baik, karena orang-orang tahu bagaimana ia pernah merebut suami orang. Aku membayangkan betapa berat hidup yang kini harus ia jalani. Dari meja restoran mewah dengan lilin romantis, kini mungkin ia hanya bisa makan seadanya di rumah tua, tanpa ada seorang pun yang benar-benar peduli. Sementara mereka hancur, hidupku justru semakin kaya makna. Restoranku bukan hanya berkembang dalam hal bisnis, tapi juga menjadi wadah pemberdayaan. Aku membuka beasiswa bagi anak-anak muda yang ingin belajar kuliner, khususnya perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu. Aku juga mendirikan yayasan sosial yang memberi pelatihan kerja untuk para janda dan ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya. Aku tahu betul bagaimana rasanya diremehkan, dianggap tak punya nilai, hanya karena status sebagai istri. Maka aku ingin setiap wanita punya kesempatan untuk bangkit, sebagaimana aku pernah melakukannya. Setiap kali berdiri di depan mereka, aku selalu berkata, jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Kita yang berhak memutuskan siapa kita, dan kita yang berhak menentukan seberapa tinggi kita akan berdiri. Kalimat itu lahir dari luka yang dalam, tapi justru luka itulah yang membuatku bisa menginspirasi banyak orang. Aku kira aku tidak akan pernah bertemu Dimas lagi. Tapi ternyata takdir berkata lain. Suatu siang,
Aku sedang meninjau salah satu cabang restoran baruku di Jakarta. Saat hendak masuk ke dalam mobil, aku mendengar suara lirih memanggil namaku. Rani. Aku menoleh, dan di sanalah ia berdiri. Dimas. Tapi bukan Dimas yang dulu ku kenal. Sosok di hadapanku jauh lebih kurus, wajahnya keriput tak terawat, matanya cekung, bajunya lusuh. Ia tampak seperti gelandangan yang tersesat. Sejenak aku tercekat. Bagaimanapun, pernah ada masa ia adalah suamiku. Tapi aku cepat-cepat meneguhkan hati. Ada apa? Tanyaku datar. Dimas menunduk, suaranya serak. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Semua meninggalkan aku. Kamu masih mau bantu aku, Ran? Aku menatapnya lama. Ingatan tentang malam-malam ketika aku menangis sendirian, tentang kebohongannya, tentang hinaannya, tentang pengkhianatannya, semua berkelebat di benakku. Dimas, jawabku pelan, aku sudah membantumu dulu. Aku sudah jadi istri yang setia, yang rela hidup sederhana, yang rela dihina. Tapi kamu mengkhianati semuanya. Kamu memilih dia, kamu memilih jalanmu sendiri. Aku menarik napas dalam. Aku sudah memaafkan, tapi aku tidak akan pernah kembali. Kamu harus tanggung sendiri apa yang kamu buat. Matanya memerah, mungkin menahan tangis. Tapi aku tak bergeming. Selamat tinggal, Dimas. Aku masuk ke mobil, meninggalkannya berdiri kaku di pinggir jalan. Dan itu adalah pertemuan terakhir kami. Malam itu, di balkon apartemenku, aku termenung lama. Aku tidak merasa senang melihat Dimas sengsara. Justru ada sedikit rasa iba. Tapi lebih dari itu, ada rasa syukur yang begitu dalam. Aku bersyukur karena aku tidak lagi terjebak dalam hidup bersamanya. Aku bersyukur karena aku diberi kesempatan untuk bangkit, membangun, dan mencapai titik ini. Aku bersyukur karena dari semua luka yang kuterima, aku bisa menjadi lebih kuat. Aku menatap langit malam yang bertabur bintang. Hatiku berbisik, aku sudah menang. Bukan karena Dimas jatuh, tapi karena aku mampu berdiri. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan tenang. Aku tak lagi peduli tentang kabar Dimas maupun pelakor. Hidup mereka bukan urusanku. Aku sudah menutup buku lama itu. Kini aku menulis buku baru. Kisah seorang wanita yang berani melepaskan, berani bangkit, dan berani hidup bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Restoranku semakin berkembang. Aku sering bepergian ke luar negeri, bukan hanya untuk urusan bisnis, tapi juga untuk menikmati hidup. Aku belajar menari flamenco di Spanyol, menikmati musim semi di Jepang, dan menulis catatan harian di kafe kecil Paris. Setiap langkahku adalah bukti bahwa kebahagiaan bisa dibangun kembali, bahkan setelah dihancurkan oleh pengkhianatan. Orang-orang sering bertanya kepadaku, apa kemenangan terbesar yang kamu rasakan setelah semua yang terjadi? Aku selalu menjawab, kemenangan terbesarku bukan saat Dimas jatuh, bukan saat pelakor kalah. Kemenanganku adalah saat aku bisa tersenyum tanpa rasa sakit, saat aku bisa tidur dengan tenang tanpa air mata, saat aku bisa memandang cermin dan berkata, aku bangga dengan diriku. Itulah kemenangan sejatiku. Kini aku tahu, hidup selalu memberi ujian. Kadang berupa kehilangan, kadang berupa pengkhianatan. Tapi di balik itu semua, selalu ada kesempatan untuk bangkit. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku hanya menyimpan pelajaran. Dan pelajaran itu akan terus kubawa sepanjang hidupku. Dimas mungkin akan hilang di jalanan, pelakor mungkin akan hidup tanpa arah. Tapi aku akan terus melangkah maju, meraih mimpi-mimpi yang lebih tinggi. Karena aku percaya, seorang wanita yang berani mencintai dirinya sendiri adalah wanita yang tak akan pernah bisa dikalahkan. Aku tersenyum, menatap ke depan dengan penuh harapan. Bab baru sudah dimulai. Dan kali ini, aku adalah penulis utama dari kisah hidupku. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari aku mengucapkan selamat tinggal kepada Dimas di pinggir jalan itu. Waktu, ternyata benar-benar penyembuh yang paling bijaksana. Luka yang dulu terasa begitu dalam, kini hanya menyisakan bekas samar, seperti parut di kulit yang tidak lagi sakit saat disentuh, tapi tetap menjadi pengingat bahwa pernah ada goresan. Dulu aku sering bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku? Kenapa harus aku yang dikhianati, aku yang ditinggalkan, aku yang disakiti? Kini, aku mengerti.
Semua itu adalah jalan yang dipilihkan Tuhan untuk membawaku sampai di titik ini. Titik di mana aku bisa berdiri tegak, dengan hati yang lapang, dengan mata yang berani menatap masa depan tanpa gentar. Restoranku bukan lagi sekadar bisnis. Ia sudah menjadi rumah bagi banyak orang. Di setiap cabang, aku melihat wajah-wajah penuh semangat, para chef muda yang menemukan panggilan hidupnya, para pelayan yang bekerja dengan bangga, para pelanggan yang pulang dengan senyum puas. Aku selalu menekankan satu hal pada semua karyawanku. Kita tidak hanya menjual makanan, kita menjual pengalaman, kita menjual rasa bahagia. Dan kebahagiaan itu, anehnya, seringkali kembali padaku. Setiap kali aku berjalan di dapur dan mendengar suara tawa, atau saat melihat pelanggan berfoto sambil berkata, "Restoran ini luar biasa," aku merasa semua perjuangan itu terbayar lunas. Ada kalanya aku masih teringat Dimas. Bukan dengan dendam, tapi dengan rasa lega. Aku memaafkannya. Tidak untuk dirinya, melainkan untuk diriku sendiri. Aku tahu, menyimpan kebencian hanya akan membuat hatiku berat. Jadi aku memilih untuk melepaskan. Biarpun dia pernah menjatuhkanku, biarpun dia pernah membuatku menangis sampai hampir lupa rasanya tersenyum, aku tetap ingin percaya bahwa semua manusia punya sisi lemah. Namun, memaafkan tidak berarti melupakan. Aku tidak akan pernah lupa pelajaran yang ia berikan, bahwa cinta tanpa penghargaan hanya akan jadi beban, bahwa pengkhianatan bisa datang dari orang terdekat, dan bahwa wanita harus selalu punya pijakan di luar dari siapapun, agar tidak runtuh saat ditinggalkan. Aku juga bersyukur karena perjalanan ini mempertemukanku dengan banyak orang baru. Teman-teman yang dulu tidak sempat dekat, kini menjadi keluarga yang selalu ada. Mereka mengajariku arti persahabatan sejati, yang tidak datang hanya saat kita bersinar, tapi juga saat kita tenggelam. Dan tentang cinta, ya, akhirnya aku berani membuka hati lagi. Tidak buru-buru, tidak gegabah. Cinta yang kini hadir dalam hidupku bukan cinta yang membuatku cemas atau merasa rendah diri. Ia hadir sebagai sahabat, sebagai pelindung, sebagai seseorang yang menghargai setiap langkahku. Ia tidak datang membawa janji manis yang kosong, tapi hadir dengan ketulusan yang nyata. Dengannya, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang bisa memberimu dunia, tapi siapa yang bisa berdiri di sampingmu ketika dunia memberimu ujian. Kadang aku bercermin dan hampir tidak mengenali diriku sendiri. Bukan karena wajahku berubah, tapi karena mataku kini penuh keyakinan. Aku bukan lagi wanita yang dulu rela hidup dalam bayangan, yang takut kehilangan, yang merasa tak berdaya tanpa suami. Aku kini wanita yang tahu betul nilainya. Aku tahu bahwa aku bisa hidup, bahkan lebih dari sekadar hidup, tanpa bergantung pada siapapun. Aku bisa bahagia karena diriku sendiri, bukan karena validasi orang lain. Dan itu adalah kebebasan terbesar yang pernah kuraih. Epilog ini bukan hanya tentangku. Ini tentang semua wanita yang mungkin sedang berada di posisiku dulu, wanita yang terjebak dalam rumah tangga penuh pengkhianatan, wanita yang diremehkan suaminya, wanita yang merasa tidak punya pilihan selain bertahan. Aku ingin berkata pada mereka, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan orang lain menentukan harga dirimu. Jangan takut untuk pergi jika yang kamu pertahankan hanya membuatmu hancur. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Aku tahu, meninggalkan bukan hal mudah. Tapi terkadang, satu langkah meninggalkan justru akan membawamu ke ribuan langkah kebahagiaan yang baru. Malam ini aku duduk di teras rumahku yang baru, ditemani secangkir teh hangat. Lampu-lampu kota berkilau di kejauhan, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Aku tersenyum. Bukan lagi senyum yang dipaksakan untuk menutupi air mata, tapi senyum yang lahir dari hati yang benar-benar damai. Kisahku dengan Dimas memang sudah selesai. Tapi hidupku jauh dari kata selesai. Justru baru saja dimulai. Aku menutup buku harian yang kutulis sejak awal perjalanan ini. Di halaman terakhir, aku menuliskan sebuah kalimat. Aku bukan lagi korban pengkhianatan. Aku adalah pemenang yang menulis kisahnya sendiri. Dan dengan itu, aku menatap masa depan. Masa depan yang luas, penuh cahaya, penuh kemungkinan. Karena aku tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu baik-baik saja. Ini adalah perayaan kecil untuk diriku sendiri, untuk semua luka yang sudah sembuh,
Untuk semua air mata yang berubah jadi kekuatan, untuk semua kehilangan yang berujung pada kemenangan. Dan jika ada satu pesan terakhir yang ingin kusampaikan, itu adalah, jangan pernah takut kehilangan seseorang yang tidak menghargaimu. Takutlah jika kamu kehilangan dirimu sendiri. Aku tidak lagi kehilangan. Aku sudah kembali. Dan kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merampas kebahagiaanku lagi.